itu terasa nadi yang paling besar. Nggih. Kalau misalnya ada nadi berarti aman. Diposisikan miring saja. Kalau misalnya tidak ada nadi, tidak teraba atau samar-samar, yang dilakukan adalah pijat jantung. Bagaimana cara pijat jantung? Untuk mempraktekkan, nyun sewu, kalau misalnya bapak-bapak, mas-mas, boleh langsung dibuka bajunya. Tetapi ketika yang pingsan atau tidak sadar diri adalah perempuan, sebaiknya tidak usah dibuka. Nggih. Gitu. Caranya bagaimana? Ditembak pada ulu hatinya. Itu kan ada pertemuan antara perut dan torak, apa? Tulang yang melindungi jantung. Nah, di situ nanti ditarik 2 jari di atasnya. Di situ kemudian telapak tangan seperti ini saling mengepal. Nah, diletakkan di antara dada, tengah dada. Kemudian lakukan pijat jantung atau RJP. Ini bisa dilakukan dimanapun, ya. Bukan hanya dilakukan oleh tenaga medis. Semua wajib bisa. Ini namanya BHD atau bantuan hidup dasar. Dipijat seperti itu, jadi tidak menindih pasien. Nah, di tengah-tengah. Mau bicara? Ya, untuk penambahan, kalau untuk pasien laki-laki, kita kan kadang suka panik, ya. Ini kita garis tegak, diambil garis tegak lurus, diputing sini. Ini untuk berlaku untuk laki-laki. Kalau perempuan jangan, ya. Kalau perempuan tetap ditutup dada. Ditutup, kita ulu hati 2 jarinya kita pas di titik itu, kita untuk melakukan kompresi. Gitu. Ya. Begitu. Kemudian untuk kecepatannya 100 sampai 120 per menit, nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, sampai kapan? Sampai bantuan datang. Kenapa harus dilakukan BHD atau pijat jantung? Karena 1 menit telat saja itu menurunkan resiko. Jadi 98% pasien bisa terselamatkan. Tapi bagaimana ketika kita telat sampai 3 menit, itu hanya 1% saja keselamatan dari pasien. Gitu. Sedangkan misal perjalanan ke rumah sakit itu kan butuh waktu beberapa menit, nggih Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin dari rumah atau dari pasar atau dari TKP itu harus dilakukan pijat jantung terlebih dahulu. Begitu, nggih. Sudah? Ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu? Kalau sebenarnya nggak meminta, ya, tapi kan kita tidak tahu, apa mungkin panjenengan sedang belanja, tiba-tiba brek ada pasien pingsan misalnya, tidak sadarkan diri, atau tetangga, atau sedang di mana gitu. Kecuali kalau di rumah sakit pasti sudah ada tenaga medisnya, begitu nggih Bapak Ibu. Termasuk pingsan di kamar mandi. Iya, leres. Pingsan di kamar mandi itu wajib dilakukan BHD dulu. Dicek. Yang pertama adalah dipanggil dulu. Nggih. Pingsan, ya, harus dipanggil dulu. Kemudian nanti kalau tidak ada respon, dilakukan BHD. Ngaten nggih. Kalau ada respon dari yang bersangkutan berarti aman. Diamankan ke posisinya saja. Dikeluarkan dari kamar mandi. Begitu nggih, Ibu? Ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami atau menemui orang pingsan di jalan atau orang kecelakaan yang ada yang bantuin gitu, tahu-tahu terkapar, terus orang-orang cuma lalu lalang aja gitu. Ada? Belum pernah melihat ada orang pingsan di jalan?
Belum ya? Oh ya. Oke, Mbak, ini ada yang nanya dari Instagram RSUD Merah Putih. Ya, dari sepotong.senja. Mohon izin bertanya, penanganan henti nafas dan henti jantung kepada balita dan ibu hamil seperti apa? Kan berbeda ya, Ya. dengan orang biasa. Baik, bagaimana ketika pasien tersebut ibu hamil? Yang dilakukan adalah tetap RJP, tapi posisinya tetap telentang. Yang dimiringkan adalah perutnya. Dimiringkan kemana? Digeser nggih? Digeser ke kiri yang mendekati jantung. Seperti apa? Jadi posisi perut di sini. Ini ada bayi. Kita berkewajiban menyelamatkan 2 orang. Jadi ini digeser ke kiri, yang satu memijat jantung. Jadi harus ada 2 penolong. Kemudian bagaimana dengan balita atau anak-anak? Itu berbeda lagi. Jadi kalau dengan dewasa itu kan dengan telapak tangan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau dengan bayi hanya ini dengan anak-anak itu hanya ditekan-tekan dadanya. Tapi kalau bayi dipencet dadanya. Kayak mainan itu. G. Dengan jempol. Berbeda, G. Kalau anak-anak dengan jempol, posisinya kita di atasnya seperti ini. Kalau bayi, kalau anak-anak pakai 2 jari. Kalau dewasa, Ini ya. Kalau bayi nah, kita di atasnya. Sama prinsipnya seperti itu. Kemudian kalau dewasa, telapak tangan. Mana yang paling dominan kuat? Kadang kan ada yang kidal nggih. Kalau saya nyaman pakai kanan, ada yang nyaman kirinya di bawah. Begitu. kalau ibu hamil dewi dimiringi pasien lewat karonahan kebanyakan. Ya, kalau misalnya sendiri bagaimana? Ada ibu hamil, ternyata kita posisinya hanya sendiri. Kalau tadi kan 2 penolong. Kalau sendiri bagaimana? Dimiringkan sebadannya ibu, gitu. Jadi ditopang sendiri. Kalau hanya 1 penolong, ditopang sebisa mungkin dia miringnya tetap ke kiri, gitu. Ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata kalau ada orang yang memerlukan bantuan hidup dasar, orang biasa, laki-laki, perempuan, itu ternyata berbeda caranya. Walaupun secara keseluruhan sama, mungkin tempat atau posisi untuk dia pijat jantung itu berbeda, dan untuk ibu hamil juga berbeda. Harus digeser dulu perutnya karena di situ ada janin ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk bayi juga untuk pemijatannya itu tidak menggunakan telapak tangan, karena kalau bayi itu telapak tangan itu mungkin sebesar perutnya bayi ya. Jadi menggunakan telunjuk, dari telunjuk 2 dipencet-pencet dadanya, seperti itu. Di sini mungkin ada mungkin di sini ada ibu hamil. Oh ya, dan nanti bisa diinfokan ya untuk keluarga terdekat. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ini memang penting diketahui oleh semua orang, karena ini memang bantuan hidup yang harus dilakukan oleh semua orang, tidak hanya oleh tenaga kesehatan. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Mungkin masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin mencoba? Monggo, untuk kesehatan keluarganya masing-masing. Silahkan tunjuk tangan kalau ada yang ingin mencoba. Kita bantu pandu oleh tenaga kesehatan langsung dari RSUD Merah Putih. Monggo, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Boleh? Oh ya. Monggo Bapak, dengan Pak siapa? Ini Dengan Pak siapa? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Dari mana Pak? Gelaga. Gelagah, Kecamatan? Martayuda. Oke. Ini Pak Yusuf ingin mencoba untuk melakukan DHD kepada Jadi kalau pasien calon yang
Nah, untuk Mungkin ditemukan nanti. Semoga Bapak Ibu bisa melihat ya. kalau untuk apa? Kalau untuk laki-laki coba lihat saja. Kalau untuk perempuan ini di atas hati itu beda. Monggo kalau mau. Ya, yang penting tangan ini lurus 90 derajat. Ya, 90 derajat dengan ini agak mundur sedikit. Nah, seenak jenengan apa untuk tenaganya jangan pakai siku tapi pakai bahu. Ini tetap tegak lurus. Ya. Ya, itu kan cepat cepat. Sampai sadar gitu orangnya. Ya, sampai nanti kalau Bapak sudah capek, kalau udah ada bantuan bisa dihentikan. Kalau Bapak belum capek, bantuan belum datang, masih bisa lanjut. Gitu. Langsung ditekan terus. Ya, tapi Harus ada kembalinya. Ya, jadi gini. Ya, ini biarkan dia untuk mengembang untuk bernapas sendiri. Itu ada jeda nggak? Apa langsung terus gitu? Terus nggih. Karena masalahnya kalau di medis, kalau ini kan 30/2, kita 30 kompresi, kita kasih bantuan nafas 2 kali. Nah, karena kan pandemi juga, kita juga nggak tahu kalau untuk bantuan nafas sudah tidak dianjurkan. Ya makasih. Oke, terima kasih Pak tadi. Pak Yusuf. Tepuk tangan untuk Bapak Yusuf. Luar biasa sekali. Baik, begitu nggak Pak untuk teknisnya ya. Mungkin terlihatnya mudah ya Pak ya, tapi nggak apa-apa. Bismillah, kita niatkan untuk membantu pasien. Yang penting kita sudah tahu tekniknya, begitu nggak Pak nggih. Kemudian tadi kapan RJP dihentikan? Apakah terus-menerus dilakukan atau bagaimana? Yang pertama ketika bantuan datang, atau mungkin jenengan dalam perjalanan kalau ada yang menggantikan, itu selama perjalanan ke rumah sakit tetap dilanjutkan untuk RJP. Jadi jangan berhenti kecuali Anda semua kelelahan, bantuan datang, ada respon dari pasien, dan tidak ada respon sama sekali dari pasien. Mungkin panjenengan kok bergantian di rumah, misalnya sudah bergantian 2 orang 3 orang, tetapi sudah 1 jam 2 jam pasien tidak ada respon dan bantuan belum datang, nggih sampun, berarti dihentikan. Gitu nggih. Ya, seperti itu nih Bapak Ibu. Mungkin kembali diingatkan. Oh, ada pertanyaan? Oh, ya. Bantuan pemberian nafas tadi, apakah ketika nadinya diraba tidak terasa baru ada bantuan itu apa gimana? Ya, jadi pijat jantung dilakukan ketika nadi tidak teraba atau kita ragu ada nadi atau tidak, tapi posisinya pasien tidak merespon dengan panggilan kita, dengan ditepuk tadi nggih. Ketika ditepuk kok tidak ada respon, langsung panggil bantuan. Kalau enggak, cek nadi. Kalau tidak ada, langsung pijat jantung. Ngonten nggih. Tapi jangan kalau misalnya ditepuk ya kok jenengan langsung pijat jantung gitu ya. Iya, gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu, untuk mengingat kembali, pijat jantung dilakukan ketika pasien dipanggil-panggil, ditepuk-tepuk, itu tidak ada respon. Tapi kalau ada suara kayak mengerang mungkin, oh berarti mungkin dia kesakitan gitu. Nah, kalau tidak ada respon, dicek nadinya. Nadi bisa dicek di tangan sini atau di Nadi karotis. Ya, di belakang, di bawah leher. Dua jari kita tarik ke belakang. Enaknya. Jadi pas kalau jakun ya, pas jakun sini tengah, 2 jari sini kita tarik. Nah, di sini ada nadi yang sangat besar. Nah, itu yang paling relevan untuk paling terasa pada saat penggesekan nadi. Kalau biasanya kalau di tangan itu boleh, cuman kadang nadi kita dengan nadi tangan mencampur, jadi ternyata nadi kita yang teraba gitu. Tapi kalau di sini pakai 2 jari di sini, nah itu sudah pasti. Oke? Oke,
Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang diberikan oleh tenaga kesehatan RSUD Merah Putih bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ilmu baru dan bisa diterapkan dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat atau keluarga terdekat. Tanya lagi. Oh ya, boleh. Kalau ada orang itu yang kecelakaan kan pingsan, terus sadar ya. Sadar itu apa boleh dikasih minum air putih? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana ketika pasien kecelakaan, entah itu habis pingsan, entah itu dia tidak pingsan, tetapi pasti dia minta minum. Bagaimana? Jangan dikasih minum, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, nggih. Karena itu bisa membuat pasiennya tersedak dan penurunan kesadaran atau tidak sadar diri. Jadi misal pasien dengan pos kecelakaan, entah itu sadar, entah itu tidak sadar, entah itu habis pingsan terus habis itu bangun dan dia minta minum, jangan dikasih makan maupun minum walaupun hanya setengguk. Ya. Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat mawon. Gitu. Bau-bauan, Mbak. Bau-bauan boleh. Mau panjenengan ada minyak kayu putih boleh. Yang penting jangan ada cairan atau makanan yang masuk lewat mulut. Nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nambahin kecelakaan cara nilai gotong nganu sirah barang kuwi. Sik bener Pak kuwi. Gotong sirahnya. Ah, itu bukan. Urung ya. Itu Pak rumah sakit. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tentang kecelakaan pra rumah sakit juga boleh sekalian di sini, sekalian kami di sini. Monggo. Jangan ada yang penasaran, sebenarnya pengen tanya tapi takut. Ibu Watijen Polparu. Nah, ada lagi. Pernah kasus ketika di rumah tidak sengaja tertancap beling di entah itu di tangan, entah itu di kaki. Penanganan pertamanya bagaimana? Belingnya nancep. Bagaimana? Apakah dicabut? Apakah dibiarkan saja? Itu penting karena itu adalah sehari-hari. Bagaimana? Yang benar adalah jangan dicabut karena itu memicu perdarahan terus-menerus. Kalau misalnya beling nancep, apapun yang nancep ke tubuh jangan dicabut, digubet mawon. Kalau dia perdarahan aktif, tapi kalau tidak perdarahan langsung dibawa ke IGD mawon. Nggih. Kalau dia perdarahan, nancep, masih ada perdarahan, digubet. Tapi kalau tidak ada perdarahan, dibiarkan saja langsung dibawa ke IGD. Yang bisa mencabutnya langsung ke ruang operasi soalnya. Gitu ya. Nancep paku karatan gimana? Nancep paku karatan itu sama. Jadi tidak boleh dicabut. Nanti langsung dibawa ke IGD dan itu harus dilakukan injeksi anti tetanus. Karena sangat berisiko tetanus kalau sudah besi, nggak cuma paku ya. Besi apapun itu wajib anti tetanus. Enggak dicabut dulu. Badan. Iya, yang mencabut nanti tenaga medis. Takutnya nanti misal paku nancep di kaki ya. Biasanya kalau di kaki itu kan jarang ada pembuluh darah. Kalaupun dicabut, kemungkinan perdarahannya sedikit, tapi itu resiko infeksi. Oke? Jadi apapun yang nancep di tubuh, mau di tangan, mau di kaki, mau di badan, jangan pernah dicabut dulu. Langsung dibawa ke IGD saja. Ngonten? Ya. Karena itu sehari-hari ya maksudnya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata ini tuh penting untuk kehidupan di sehari-hari ya. Nggak cuman kita kewajiban sebagai tenaga kesehatan, tapi warga masyarakat sendiri itu pun juga wajib untuk bisa melakukan penanganan pertama di rumah. Itu sebelum dibawa ke rumah sakit atau ke IGD gitu. Nah, untuk apresiasi kami mohon untuk Pak Yusuf dan Bu siapa? Bu siapa nih? Bu Purwanti.
Dengan Bu Purwanti untuk maju ke depan, kita ada kenang-kenangan dari rumah sakit. Monggo Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi jenengan mawon bermanfaat untuk Bapak Ibu. narasumbernya satu-satu Mbak. Iya, terus difoto sekarang. Monggo. Pak Yusuf, monggo. Tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Bu sinten tadi? Bu Purwanti, monggo tepuk tangan untuk Bu Purwanti. Sama dulu. Iya. Bapak Marsudi, Oke, terima kasih Bapak. Makasih nuwun ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari RSUD Merah Putih mengajarkan penyuluhan untuk bantuan hidup dasar hari ini. Semoga apa yang menjadi tontonan Bapak Ibu sekalian ini bisa diterapkan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga Bapak Ibu sekalian lekas sembuh dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.